Ceritakan bagaimana kronologi awal terjadinya perampokan tersebut. Baik teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan bahwa sebuah peristiwa perampokan bersenjata terjadi di Desa Kotayasa, Kecamatan Tumbang, Kabupaten Banyumas, yaitu lebih tepatnya di RT 2 RW 6, desa tempat yang merupakan rumah milik saudara Kodrat dan juga Nur Hayati. Itu adalah kejadian perampokan bersenjata terjadi pada pukul 2 dini hari atau hari Senin, pada hari ini pukul 2.04 dini hari tadi. Dan sebagai informasi teman-teman Tribuners, kronologi kejadian ini bermula ketika sepasang suami istri yaitu Nur Hayati dan juga Kodrat itu sedang dalam kondisi tertidur pulas. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara gaduh dari kamar sebelah yang merupakan kamar dari anaknya yang bernama Luigi. Anak tersebut tiba-tiba dipekap dan juga diikat seperti itu oleh orang yang tidak dikenal. Mendengar situasi tersebut, kedua orang tua tersebut langsung refleks untuk mencoba keluar, namun ternyata dihadang langsung oleh para pelaku perampok yang masuk ke dalam kamar sepasang suami istri tersebut. Yang pertama diikat dan juga dipekap itu kemudian adalah suaminya, yaitu Bapak Kodrat. Setelah dipekap, kemudian diikat, kemudian sang suami itu dipindahkan ke ruangan kamar sebelah. Setelah itu karena melihat situasi karena dalam kondisi yang sangat cukup mencekam seperti itu, sang istri Nur Hayati itu kemudian mencoba untuk masuk ke ruangan anaknya yang memang sedang dipekap dan juga teriak-teriak. Kemudian sang ibu meminta agar pelaku untuk melepaskan atau tidak membekap anaknya karena memang anaknya pada saat itu sudah dalam keadaan meronta bahkan mengeluarkan darah atau mimisan. Dia meminta supaya melepaskan anaknya, kemudian dari pihak perampok mencoba untuk memperingatkan sang ibu untuk tidak berteriak ataupun berbicara secara keras dan supaya diam. Kemudian setelah itu sang ibu kemudian ikut juga dibekap dan juga diikat tangannya, kemudian dimasukkan bersama dengan suaminya terlebih dahulu di dalam kamar. Setelah itu dia meminta para pelaku ini meminta untuk menunjukkan di mana letak barang-barang berharga seperti ada uang tunai, kemudian ada perhiasan untuk diambil juga disatroni oleh para perampok tersebut. Seperti itu. Baik, lalu apakah hingga saat ini polisi sudah mengantongi ciri-ciri atau identitas pelaku, rekan Jati? Ya, memang untuk saat ini belum bisa dipastikan karena memang polisi saat ini masih mendalami kasus ini dan juga memeriksa CCTV yang ternyata masih dalam proses pendalaman dan telah diambil dan juga diperiksa oleh pihak kepolisian. Karena pada saat kejadian ketika para korban disekap dan juga diikat seperti itu, mereka langsung kabur keluar lewat pintu depan, kemudian membawa sejumlah barang-barang berharga seperti uang tunai senilai 12,4 juta, kemudian ada perhiasan yang apabila ditotal mungkin sekitaran 22,5 juta rupiah. Meskipun demikian, keluarga saat ini masih mengalami trauma dan juga mencoba untuk memeriksakan terutama kondisi fisik karena memang kondisi anak pertama dari pasangan tersebut itu sempat mengeluarkan darah dan juga mengalami sakit seperti itu. Terakhir, rekan Jati, dari peristiwa ini apakah terdapat korban jiwa maupun korban luka? Baik, rekan Ya Jati. memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, cuman memang korban akan melakukan visum untuk memeriksa sejauh mana luka-luka ataupun trauma yang mereka alami. Kemudian untuk lokasi TKP sendiri itu sudah dilakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan karena pintu masuk atau lokasi pertama kali para perampok itu bisa masuk ke rumah itu melalui jendela, yaitu jendela kamar anaknya yang pertama. Kemudian ada beberapa ancaman dan juga barang bukti yang sepertinya itu digunakan oleh para pelaku, yaitu senjata tajam seperti golok. Kemudian ada benda-benda tajam yang lain untuk mengancam
para korbannya saat itu untuk